Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putri Kasmawati dengan NIM 2211031384. Di sini saya telah membuat modul IPAS untuk anak kelas 4 sekolah dasar, di mana materi yang saya ambil adalah daerahku dan kekayaan alamnya. Di mana isi materi yang telah saya buat ada suasana pasar yang terdapat 2 orang siswa perempuan dan siswa laki-laki. Siswa perempuan bertanya, "Pasar ini unik ya? Semua yang dijual di sini asli dari daerah sini loh." Lalu siswa laki-laki menjawab, "Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan." Topik yang ada di modul yang telah saya buat, topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Adapun pertanyaan esensial. Yang pertama, apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Yang kedua, bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya? Yang ketiga, bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini berpengaruh terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Kabupaten Bima, misalnya, memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Curah hujan yang rendah juga di dataran Kabupaten Bima, bawang merah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk perabotan rumah, perabotan dapur, dinding rumah terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga digunakan sebagai alat musik dan bahan untuk membuat mainan. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya. Bisa berupa tumbuhan dan hewan, bisa juga sungai, danau, rawa, gunung, dan sebagainya. Mari kita analisis. Bagaimana letak geografis di daerahku? Yang kedua, bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya? Kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam, setiap daerah memiliki letak geografis yang berada dan hal ini juga mempengaruhi hasil alam yang ada di daerah tersebut. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki cuaca sejuk hingga cocok dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, kentang, dan lain-lain. Yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomiannya, misalnya Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan atau Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya ada pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, Kebumen, menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura, Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal untuk perikanan, tambak, dan air payau. Contoh
pemanfaatan wilayah laut, misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, laut di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Selanjutnya sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak untuk wahana olahraga, Sungai Bangawan, Solo untuk irigasi dan lain-lain. Selanjutnya ada danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba, Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur, Jawa Barat untuk PLTA, Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Tahukah kalian bahwa sumber daya alam hayati bisa habis? Maka dari itu perlunya pelestarian untuk menjaganya. Potensi kekayaan alam hayati yang ada di lingkungan sekitar tentunya dimanfaatkan oleh para penduduk sebagai penunjang kehidupan. Akan tetapi, kekayaan alam ini akan habis apabila digunakan terus-menerus tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian dari masyarakat atau penduduk. Maka dari itu, apabila tidak adanya upaya untuk melestarikan, maka tidak hanya kekayaan alam hayati saja yang habis, akan tetapi lingkungan sekitar pun akan rusak. Baik, di sini saya juga akan menampilkan media pembelajaran yang telah saya buat yang berkaitan dengan modul yang telah saya buat dengan judul media Papan Maju Terus Pantang Mundur, di mana cara penggunaannya dapat kalian simak yang telah saya buat. Halo adik-adik, jadi di depan kalian ini adalah media pembelajaran yang bernama Maju Terus Pantang Mundur. Berikut cara penggunaan media ini. Yang pertama, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kedua, setiap kelompok akan mendapatkan set permainan yang berisi papan permainan. Yang kedua ada dadu, yang ketiga ada pion, dan yang terakhir, yang keempat ada kartu permainan. Yang ketiga, tentukan urutan bermain sebelum memulai. Yang keempat, sesaat sebelum pemain yang mendapat giliran pertama melempar dadu, pemain yang mendapat giliran kedua akan mengambil tumpukan kartu yang paling atas, lalu membacakan tantangan pada kartu untuk dijawab oleh pemain yang akan melempar dadu. Berikut cara memainkan permainan Maju Terus Pantang Mundur. Yang pertama, pemain pertama akan melempar dadu. Dadu mengeluarkan angka 4. Pion akan maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Lalu, pemain yang kedua akan membacakan pertanyaan yang didapatkan di kartu pertanyaan. Jika kamu tinggal di daerah pesisir, kira-kira apa ya kekayaan alam yang ada di sana? Sebutkan 3. Lalu, pemain pertama akan menjawab sesuai pertanyaan yang diberikan oleh pemain kedua. Jika saya tinggal di daerah pesisir, kira-kira kekayaan alam yang ada di sana adalah ikan, yang kedua ada kelapa, yang ketiga atau yang terakhir ada kerang. Di daerah pesisir juga dapat menghasilkan garam. Jika pemain pertama menjawab pertanyaan dengan benar, maka pemain pertama dapat maju 1 langkah. Pemain pertama akan maju ke angka 6. Setelah itu, pertanyaan ini akan dikembalikan pada bagian paling bawah dari kartu permainan. Setelah itu, pemain kedua akan melempar dadu.
Dadu mengeluarkan angka nomor 3. Pemain kedua akan maju 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu, pemain ketiga akan mengambilkan kartu pertanyaan dan membacakan pertanyaan kepada pemain kedua. Sebutkan satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Pemain kedua menjawab pertanyaan pemain ketiga. Satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali. Berikut cara penggunaan media pembelajaran maju terus pantang mundur. Sekian adik-adik. Baik, sekian presentasi modul yang telah saya sampaikan dan penerapan media pembelajaran yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Salam harmoni.